Zalina dipaksa menikah dengan duda buruk rupa demi menutup hutang paylater ibu tiri yang menumpuk. Heh, gak usah nangis. Anggap saja kamu bayar hutang budi. Sekian lama aku membesarkanmu. Tanpa pelukan perpisahan, Zalina diseret paksa masuk ke dalam mobil hitam berkaca gelap menuju rumah duda itu. Tapi ternyata, sebelum kita lanjut ke ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Suara gedoran di pintu depan bukan sekadar ketukan tamu. Itu adalah hantaman kepanikan. Kayu jati tua rumah peninggalan ayah bergetar hebat, seirama dengan detak jantung Zalina yang sedang menyelesaikan desain di kamarnya. "Bu Mariska, keluar Bu! Janji tinggal janji!" Teriakan kasar dari luar sana meruntuhkan sisa-sisa kedamaian siang itu. Zalina mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. 3 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam berdiri berkacak pinggang di teras. Di belakang mereka, sebuah truk bak terbuka sudah menunggu dengan mesin menyala, siap menelan apa saja yang ada di dalam rumah. Zalina berlari turun. Di ruang tengah, ia menemukan pemandangan yang lebih menyedihkan daripada preman di luar sana. Ibu tirinya, Mariska, sedang duduk bersimpuh di atas karpet bulu impor yang belum lunas cicilannya. Wajah wanita 45 tahun itu pucat pasi, namun riasan tebal dan bulu mata palsunya masih menempel sempurna. Sebuah ironi yang menyakitkan. "Ibu," Zalina berbisik, suaranya tercekak. Mariska menoleh. Tidak ada rasa bersalah di matanya, hanya ketakutan liar seekor binatang yang terpojok. "Zalina, kamu harus tolong ibu nak, mereka mau ambil semuanya. TV, kulkas, sofa, bahkan perhiasan ibu." Mariska merangkak mendekat, mencengkram pergelangan tangan Zalina dengan kuku-kukunya yang runcing dan terawat. Aroma parfum mahal menyeruak tajam, menusuk hidung Zalina bercampur dengan bau keringat dingin. "Berapa lagi, Bu? Gaji Zalina bulan ini sudah ibu ambil semua buat bayar bunga paylater." Zalina mencoba melepaskan cengkeraman itu, tapi Mariska makin kuat menahannya. "Ini bukan soal bunga paylater lagi. Ini hutang ke orang itu. 300 juta, Zalina. Kalau tidak lunas hari ini, mereka akan menyita rumah ini. Rumah ayahmu." Dunia Zalina serasa runtuh. Rumah ini adalah satu-satunya jejak ayah yang tersisa. Tiba-tiba suara gedoran berhenti. Pintu depan terbuka lebar, salah satu preman masuk, melempar puntung rokok ke lantai marmer yang selalu dijaga kebersihannya oleh Zalina. "Waktunya habis, Bu Cantik," ucap si preman dengan senyum miring. Mariska berdiri. Mendadak wajahnya berubah. Dari memelas menjadi penuh perhitungan. Ia menatap Zalina dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan yang membuat bulu kudut Zalina mereman. Tatapan seorang pedagang menilai barang dagangan. "Tunggu bang, saya punya solusinya. Sekarang juga," teriak Mariska. Ia berbalik pada Zalina. Suaranya bergetar tapi penuh tekanan. "Zalina, dengar ibu. Ada satu orang yang bisa lunasi ini semua detik ini juga. Juragan Damar." Zalina tersentak mundur. Nama itu, rumor tentang pria itu sudah jadi cerita horor di kota ini. Duda kaya raya yang tinggal di mansion tua di bukit, yang kabarnya wajahnya hancur seperti monster dan tidak pernah keluar siang hari. "Ibu gila! Dia mau menikah, Zalina. Dia butuh istri untuk urus rumahnya. Dia sudah tawarkan pelunasan hutang ibu sebagai maharnya. Pilih mana? Rumah ayahmu disita dan kita jadi gelandangan, atau kamu berkorban sedikit jadi istri orang kaya? Toh dia jarang keluar kamar katanya. Kamu cuma perlu jadi pajangan." "Aku gak mau, Bu. Aku bukan barang." Zalina menangis, meremas ujung jilbab pashminanya dengan kuat hingga buku jarinya memutih. Mariska mencengkeram bahu Zalina kasar. "Kalau kamu gak mau, lihat saja mereka angkat foto ayahmu dan buang ke bak sampah." Ancaman itu telak. Zalina menoleh ke arah meja konsol. Foto ayah dalam bingkai perak ada di sana. Preman itu sudah melangkah mendekatinya. "Jangan!" Hening sejenak.
Zalina menatap mata ibu tirinya yang berkilat licik, lalu beralih ke foto ayah yang tersenyum tulus. Hatinya remuk, tapi logikanya mati. Ia tidak punya pilihan. "Baik," bisik Zalina. Suaranya hampir tak terdengar, seperti vonis kematian untuk dirinya sendiri. Mariska langsung tersenyum lebar, senyum kemenangan yang mengerikan. Ia segera menelpon seseorang. Tak sampai 10 menit, sebuah sedan hitam panjang dengan kaca gelap gulita berhenti di depan pagar. Tanpa sempat berkemas baju ganti, tanpa pamit pada tetangga, Zalina didorong masuk ke dalam mobil dingin itu oleh Mariska. "Jadilah istri penurut, Zalina, demi ibu, demi ayah," bisik Mariska sebelum membanting mobil. Mobil bergerak perlahan meninggalkan rumah. Zalina menatap ke belakang lewat kaca spion. Mariska tidak melambaikan tangan. Wanita itu sibuk mengusir preman-preman tadi dengan segepok uang tunai yang entah dari mana didapat secepat itu, atau mungkin uang itu sudah ada di tangannya sejak tadi. Zalina duduk mematung. Di kursi depan, supir berseragam hitam diam bemisu seperti patung. Mobil melaju lemban meninggalkan keramaian kota menuju jalan menanjak ke arah bukit yang diselimuti kabut sore. Ke arah mansion monster itu. Zalina meremas jilbabnya semakin kuat, menyadari dia baru saja masuk ke dalam lubang yang jauh lebih gelap daripada hutang piutang. Mobil sedan hitam itu merayap pelan membelah gerbang besi setinggi 3 meter yang berkarat di beberapa bagian. Suara engsel yang berderit nyaring memecah keheningan sore, seolah gerbang itu enggan menerima tamu atau tawanan baru. Zalina menahan nafas. Di depannya berdiri sebuah bangunan kolonial tua yang megah namun suram. Dindingnya dari batu alam gelap dirambati tanaman liar yang mengering kecoklatan. Tidak ada lampu taman yang menyala, meski langit mulai memerah sagah. Jendela-jendela besar di lantai 2 tertutup rapat oleh tirai beludur tebal, seperti mata raksasa yang terpejam, menyembunyikan rahasia di baliknya. Supir menghentikan mobil tepat di depan pintu utama. Tanpa sepatah kata, ia turun dan membukakan pintu untuk Zalina. "Silahkan, Nona." Suaranya parau, seakan sudah lama tak digunakan bicara. Zalina turun dengan kaki gemetar. Udara di sini berbeda. Lebih dingin, lebih lembab, dan beraroma aneh. Bukan aroma bunga atau tanah basah, melainkan campuran bau antiseptik yang tajam dan sedikit aroma angin. Seperti sisa kayu bakar yang baru dipadamkan. "Pak, apa juragan ada di dalam?" tanya Zalina ragu. Supir itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu ganda dari kayu jati hitam yang terbuka sedikit. Zalina melangkah maju, sendirian. Suara heelsnya beradu dengan lantai batu andesi teras, terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Ia mendorong pintu berat itu. Gelap. Itulah kesan pertama yang menyergapnya. Foyer utama mansion itu luas luar biasa. Dengan langit-langit tinggi yang menggantung sebuah chandelier kristal berdebu yang mati. Satu-satunya sumber cahaya hanya berasal dari sisa sinar matahari yang menerobos masuk lewat celah pintu yang ia buka, menciptakan jalur cahaya panjang di atas lantai marmer hitam yang dingin. "Halo?" Suara Zalina memantul, menggema di ruangan kosong itu. "Henning." Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Iramanya lambat, teratur, dan mencekam. Tuk, seret. Tuk, seret. Suara tongkat yang diketuk ke lantai diikuti seretan langkah kaki yang berat. Suara itu berasal dari ujung tangga melingkar di tengah ruangan, dari kegelapan lantai 2. Zalina mundur selangkah, tangannya otomatis meremas ujung jilbab di dadanya. Jantungnya berpacu liar. Instingnya berteriak untuk lari, kembali ke mobil, kembali ke rumah, kemana saja, asal tidak di sini. Tapi bayangan wajah puas Mariska dan foto ayah menahannya di tempat. Sosok itu mulai terlihat di bordes tangga. Siluet seorang pria tinggi besar, duduk di kursi roda. Bukan berjalan. Suara tongkat tadi ternyata bukan untuk berjalan, melainkan diketukkan kepegangan tangga besi dengan ritme yang disengaja. "Zalina?" Suara itu berat, dalam dan serak, seperti gesekan batu kali. Tidak ada nada ramah di sana. Saya, Zalina, jawab Zalina gagap. Kursi roda itu bergerak maju perlahan,
dikendalikan secara elektrik, turun melalui lift khusus di samping tangga yang baru saja Zalina sadari keberadaannya. Pria itu kini berada di lantai yang sama, 10 meter di depannya, masih dalam bayang-bayang. Ibumu menjualmu dengan harga murah, 350 juta. Itu harga sebuah mobil kelas menengah, bukan harga seorang istri. Zalina tersentak. Rasa terhina menyengat dadanya. Saya di sini untuk melunasi hutang keluarga, Pak, bukan untuk dihina. Dihina? Pria itu tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kamu belum melihat apa-apa. Pria itu menekan tombol di pegangan kursi rodanya. Sebuah lampu dinding temaram di sampingnya menyala. Cahaya kuning redup itu akhirnya memperlihatkan sosok sang juragan. Zalina menahan pekikan ngeri yang nyaris lolos dari tenggorokannya. Ia menutup mulut dengan tangan. Separuh wajah pria itu tertutup perban medis putih yang melilit hingga ke leher. Hanya mata kiri, hidung, dan separuh bibir yang terlihat. Mata itu tajam, hitam pekat, menatap Zalina tanpa kedip. Tangan kirinya terbalut sarung tangan kulit hitam mengkilap, sementara tangan kanannya memegang tongkat perak dengan kepala berbentuk naga. Tapi bukan perban itu yang menakutkan, melainkan aura kebencian yang menguar darinya. Tatapan itu bukan tatapan seorang pria pada calon istrinya. Itu tatapan seorang hakim pada terdakwa mati. Selamat datang di nerakaku, Zalina. Desis Damar. Roda kursinya berputar mendekat inci demi inci. Jangan berharap ada bulan madu. Di sini tugasmu hanya satu. Menjadi saksi kehancuranmu sendiri. Zalina terpaku. Kakinya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Pintu utama di belakangnya tertutup perlahan oleh mekanisme otomatis. Blam. Mengunci cahaya matahari terakhir di luar sana. Meninggalkan Zalina terperangkap bersama monster di dalam istana tanpa cahaya ini. 3 hari sudah Zalina terkurung di dalam mansion ini. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Dugaan Zalina tentang sel penjara yang lembab dan berjamur ternyata salah besar. Damar tidak menempatkannya di gudang atau kamar pelayan. Justru sebaliknya, Zalina diberikan sebuah suite mewah di sayap barat lantai 2. Kamarnya seluas rumah tipe 36, dengan ranjang king size bertiang 4, kamar mandi berlapis marmer dengan bathtub tembaga, dan lemari pakaian yang sudah terisi penuh dengan baju-baju muslimah bermerek. Semuanya sempurna, kecuali satu hal. Pintu kamarnya tidak bisa dibuka dari dalam tanpa akses kartu, dan jendela-jendela besarnya terkunci mati secara permanen. "Makan siang Anda, Nona?" Suara itu datang dari interkom di dekat pintu. Seorang pelayan wanita parubaya bernama Bi Asih masuk membawa nampan berisi hidangan restoran bintang 5. Bi Asih selalu menunduk, tidak pernah berani menatap mata Zalina, seolah ada aturan tak tertulis yang melarang interaksi manusiawi di rumah ini. "Bi, tolong." Zalina mencoba lagi, seperti yang ia lakukan setiap kali Bi Asih masuk. "Saya mau bicara sama Pak Damar. Saya mau hubungi keluarga saya. HP saya ditahan di mana?" Bi Asih hanya menggeleng pelan, meletakkan nampan di meja nakas, lalu buru-buru mundur. "Maaf Nona, Tuan berpesan Nona harus istirahat total, tidak boleh ada gangguan." Klik, pintu terkunci lagi. Zalina menghela nafas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Lingkaran hitam mulai tercetak di bawah matanya. Ia merasa seperti burung hias mahal yang baru dibeli kolektor gila. Dipelihara, dikasih makan enak, tapi sayapnya dipatahkan pelan-pelan. Iseng, Zalina mendekati meja kerja di sudut kamar. Di sana ada sebuah PC all-in-one layar lebar yang menyala. Awalnya ia kira itu hanya hiasan atau TV, tapi ternyata komputer sungguhan. Jantungnya berdebar. Apakah ada internet? Ia duduk dan menggerakkan mouse. Layar menyala menampilkan desktop. Tidak ada browser, tidak ada aplikasi chat. Hanya ada satu program desain grafis profesional, persis seperti yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Dan satu folder bernama Pekerjaan. Zalina mengerutkan kening. Ia membuka folder itu. Isinya ratusan file foto produk, logo perusahaan, dan brief desain. Semuanya asli. Dia tahu aku desainer. Zalina heran. Saat tangannya hendak mengklik salah satu file, tiba-tiba window baru muncul di layar. Bukan pesan error, tapi tampilan CCTV. Ada 4 kotak video yang tampil live.
Kotak 1, halaman depan mansion. Kotak 2, dapur. Kotak 3, ruang tengah yang gelap. Dan kotak 4, mata Zalina membelalak. Kotak 4 menampilkan ruang kerja Damar. Di layar itu, Damar duduk membelakangi kamera menghadap ke jendela besar yang tertutup tirai. Perbannya masih melilit kepalanya. Tapi yang membuat darah Zalina berdesir bukan sosok Damar, melainkan suara yang keluar dari speaker komputer. Jadi gimana, Mar? Uangnya udah cair kan? 330 juta itu baru permulaan loh. Suara itu, cempreng, manja, dan menyebalkan. Itu suara Mariska. Zalina mendekatkan telinganya ke speaker, tidak percaya. Sudah saya transfer. Lunasi hutang rentenir kamu, jangan pakai uang itu untuk belanja tas lagi. Aduh, juragan ini galak amat sih sama mertua sendiri. Tenang aja. Si Salina gimana? Gak nyusahin kan? Kalau dia rewel, kurung aja di kamar mandi. Dia takut gelap kok. Tawa itu menusuk jantung Zalina lebih tajam dari pisau. Ibunya, ibu tirinya sendiri, menyarankan hal sekeji itu. Air mata Zalina menetes tanpa ia sadari. Ia meremas ujung jilbabnya kuat-kuat, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Meski ia tahu Damar mungkin sedang mengawasinya lewat kamera tersembunyi lain. Damar di layar tidak ikut tertawa. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata dengan nada yang membuat Zalina merinding. Dia baik-baik saja, Mariska. Dia sangat berharga untuk rencana kita selanjutnya. Rencana kita? Maksudnya? Tanya Mariska bingung. Kamu akan tahu nanti. Sekarang nikmati uangmu, selagi bisa. Klik, sambungan telepon diputus sepihak oleh Damar. Di layar, Damar memutar kursi rodanya pelan menghadap tepat ke arah kamera CCTV di ruangan, seolah ia tahu Zalina sedang menontonnya. Meski wajahnya tertutup perban, ia bisa merasakan tatapan mata hitam itu menembus layar monitor, menembus matanya. Layar komputer tiba-tiba mati total, gelap. Zalina terpaku di kursi, tubuhnya bergemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena marah. Mariska menjualnya bukan karena terpaksa, tapi dengan senang hati. Dan Damar, pria monster ini, dia merencanakan sesuatu. Dia bukan sekedar membeli istri, dia sedang menyusun bidak catur. Dan Zalina sadar, dia ada di tengah-tengah papan permainan mematikan ini. Malam keempat dan kesabaran Zalina habis. Bukan karena bosan, tapi karena ketidakpastian ini menggerogoti kewarasannya. Pintu kamarnya mendadak tidak terkunci setelah makan malam. Sebuah undangan bisu. Zalina melangkah keluar, menyusuri lorong berkarpet tebal yang meredam langkah kakinya. Mansion ini sunyi senyap, seolah dinding-dindingnya menyerap suara. Hanya ada satu cahaya yang bersinar di ujung koridor lantai 2, dari celah pintu ruang kerja Damar. Dengan napas tertahan, Zalina mendorong pintu itu. Ruangan itu luas, berbau kertas tua dan tembakau mahal. Rak-rak buku setinggi langit-langit memenuhi dinding, memberikan kesan sesak. Di tengah ruangan, di balik meja mahoni raksasa, Damar duduk di kursi rodanya. Kali ini ia tidak menghadap jendela. Ia menghadap pintu, seolah sudah menunggu kedatangan Zalina. Kamu terlambat 5 menit. Suara Damar memecah keheningan. Berat dan tanpa emosi. Zalina mendegakkan punggungnya, berusaha terlihat berani meski lututnya gemetar. Saya bukan karyawan Bapak yang harus absen tepat waktu. Saya istri Bapak, setidaknya di atas kertas. Damar mendengus. Ia meletakkan pena yang sejak tadi dipegangnya. Istri. Kamu pikir secari kertas membuatmu jadi istri? Lalu saya ini apa? Zalina melangkah maju, menantang kegelapan yang menyelimuti sosok suaminya. Tawanan? Investasi? Atau cuma alat buat Bapak memuaskan ego berkuasa atas nasib orang miskin? Tangan Damar yang terbungkus sarung tangan kulit mengetuk meja. Tuk, tuk. Irama yang sama. Mengintimidasi. Mendekat, perintahnya. Zalina ragu sejenak. Lalu melangkah lagi hingga berdiri tepat di seberang meja. Cahaya lampu meja yang redup kini menyoroti wajah Damar lebih jelas. Perban putih itu masih di sana, menutupi separuh wajah kiri dan sebagian kepala. Tapi malam ini ada yang berbeda. Perban itu tampak sedikit longgar. Kamu ingin tahu kenapa aku membelimu, Zalina? Damar bertanya. Suaranya lebih pelan, hampir berbisik. Karena Bapak kesepian? Atau karena tidak ada wanita lain yang mau? Sindir Zalina tajam. Rasa takutnya kini bercampur dengan amarah akibat percakapan telepon yang ia dengar kemarin.
Damar tertawa kecil, tawa yang terdengar menyakitkan. Perlahan tangan kanannya yang bersih tanpa sarung tangan terangkat menuju wajahnya. Jari-jarinya menyentuh ujung perban di dekat telinganya. Lihat baik-baik, jangan alihkan pandanganmu. Dengan gerakan lambat yang menyiksa, Damar menarik perbannya. Kain putih itu terlepas, jatuh melingkar di lehernya. Zalina menahan nafas, matanya membelalak. Ia bersiap melihat daging yang meleleh, tulang yang terlihat, atau pemandangan horor lainnya sesuai gosip yang beredar. Namun apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sedetik. Wajah itu memang rusak. Luka bakar parah menjalar dari pelipis kiri, turun melewati pipi, hingga ke rahang dan leher. Kulitnya berkerut, berwarna kemerahan dan coklat tua, menarik sudut bibir kirinya hingga terlihat kaku. Tapi separuh wajah kanannya utuh, sempurna. Hidung mancung yang tegas, rahang yang kuat, dan kulit sawo matang yang bersih. Dan mata itu, mata hitam yang menatapnya tajam itu. Zalina pernah melihat mata itu sebelumnya. Bukan di mimpi, tapi di ingatan masa kecil yang samar. Zalina tidak menjerit. Ia juga tidak muntah atau lari ketakutan seperti yang mungkin diharapkan Damar. Sebaliknya, ia terpaku. Tangannya yang tadi meremas jilbab kini terlepas, jatuh lemas di sisi tubuhnya. Kenapa? Suara Zalina bergetar, tapi bukan karena jijik. Kenapa rasanya saya mengenal tatapan ini? Ekspresi Damar yang semula angkuh sedikit goyah. Ia tampak terkejut melihat reaksi Zalina yang jauh dari histeris. Ia mencondong ke depan, membiarkan cahaya lampu meja mempertegas kontras mengerikan di wajahnya. Kamu harusnya takut, Zalina. Kamu harusnya lari, desis Damar. Saya takut. Aku Zalina jujur, tapi bukan sama wajah Bapak. Saya takut karena Bapak tahu siapa saya, sementara saya nggak tahu apa-apa soal Bapak. Damar terdiam lama. Ia menatap Zalina lekat-lekat, menilai. Lalu ia mengucapkan satu kata yang membuat darah Zalina membeku seketika. Lina. Panggilan itu hanya ayah yang memanggilnya Lina. Orang lain memanggilnya Zalina. Dari mana Bapak tahu panggilan itu? Zalina mundur selangkah. Kali ini benar-benar tergoncang. Damar tidak menjawab. Ia menarik laci meja, mengambil sebuah foto lama yang sudah agak pudar warnanya. Ia melempar foto itu ke hadapan Zalina. Zalina mengambilnya dengan tangan gemetar. Di foto itu terlihat ayahnya sedang merangkul seorang pemuda kurus berseragam pabrik di depan sebuah gadang tekstil. Pemuda itu tersenyum lebar. Wajahnya bersih dan tampan. Pemuda itu adalah Damar. Versi 5 tahun lalu, sebelum api melabap segalanya. Ayahmu bukan mati kecelakaan, Lina. Dan aku bukan monster yang diciptakan dari dongeng. Aku monster yang diciptakan oleh ibu tirimu. Mata Zalina beralih dari foto ke wajah hancur Damar, lalu kembali ke foto. Kepingan puzzle di kepalanya mulai menyatu dengan bunyi klik yang mengerikan. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Udara di ruang kerja itu mendadak terasa berat, mencekik paru-paru Zalina. Foto di tangannya terasa panas. Wajah pemuda yang tersenyum di samping ayahnya itu begitu hidup, begitu penuh harapan. Kontras yang menyakitkan dengan sosok hancur yang duduk di depannya kini. Bapak, Mas Damar. Zalina terbata, lidahnya terasa keluh menyebut nama itu dengan sapaan akrab. Manajer produksi kepercayaan ayah. Damar mengangguk kaku. Ia memutar kursi rodanya menjauh dari meja, mendekati jendela besar yang tirainya tertutup rapat. Dulu, sebelum aku jadi abu dan dilupakan. Tapi berita bilang semua orang di gudang B tewas. Polisi bilang korsleting listrik. Zalina melangkah mendekat. Desakan untuk tahu kebenaran mengalahkan rasa takutnya. Korsleting. Damar tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Itu cerita yang dibeli Mariska dengan uang asuransi. Damar menekan tombol remote di tangannya. Layar proyektor turun dari langit-langit. Sebuah video rekaman CCTV hitam putih yang buram mulai berputar. Tanggal di pojok layar menunjukkan 5 tahun lalu. Malam kejadian itu. Di layar terlihat lorong gudang yang sepi. Lalu sesosok wanita masuk mengendap-endap.
Meski videonya kasar, postur tubuh, gaya berjalan yang agak diseret karena hat tinggi dan tas tangan bermerek yang dijinjingnya, Zalina mengenalnya. Itu Mariska. Wanita itu menyiramkan cairan dari jarigen ke tumpukan kain, menyalakan pemantik api, lalu berlari keluar. Detik berikutnya, api menyambar liar, video berguncang. Sosok ayah Zalina terlihat lari masuk ke dalam api. Panik. Dan di belakangnya, Damar muda berlari mengejar, mencoba menarik ayah keluar. Layar menjadi statis, putih. Zalina menutup mulutnya. Air mata merebak panas di pelupuk matanya. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai karpet. Ayahmu masuk lagi karena dia pikir ada karyawan yang terjebak. Suara Damar terdengar hampa, menatap layar kosong itu. Aku coba menolongnya, tapi atap rubuh. Aku terjepit balok kayu yang terbakar. Ayahmu, dia melindungiku dengan badannya dari reruntuhan lain. Dia tewas di tempat. Aku selamat, tapi dengan ini. Damar menunjuk wajah kirinya. Kenapa? Isak Zalina, suaranya pecah. Kenapa Mas gak lapor polisi? Kenapa baru sekarang? Aku koma 6 bulan, Lina. Saat aku bangun, wajahku hancur. Suaraku hilang karena asap. Dan Mariska, dia sudah jadi janda kaya raya. Pahlawan yang menderita. Dia bayar polisi korup untuk tutup kasus. Siapa yang akan percaya pada monster cacat miskin melawan janda pengusaha terpandang? Damar memutar kursinya menatap Zalina yang masih bersimpuh menangis. Aku butuh waktu. Bertahun-tahun. Operasi demi operasi. Membangun bisnis dari nol dengan identitas baru. Mengumpulkan bukti. Dan menunggu kamu cukup dewasa untuk mengerti. Zalina mengangkat wajahnya. Matanya basah, merah. Tapi sorot ketakutan itu sudah hilang. Berganti dengan nyala api yang baru. Jadi, hutang ini, pernikahan ini, adalah cara satu-satunya untuk menarik kamu keluar dari rumah itu sebelum aku menghancurkannya. Rumah itu, mobil, perhiasan, semua dibeli dengan uang darah ayahmu. Aku akan mengambil semuanya kembali, sampai Mariska tidak punya apa-apa selain baju di badannya. Damar mengelurkan tangan yang bersarung kulit itu. Bukan untuk membantu berdiri, tapi sebuah tawaran aliansi. Aku bisa menghancurkannya sendirian, Lina. Tapi itu tidak akan cukup sakit buat dia. Dia butuh dikhianati oleh orang yang paling dia remehkan. Zalina menatap tangan hitam itu. Ia teringat tawa Mariska di telepon. Teringat hinaannya, teringat. Bagaimana Mariska menjualnya tanpa ragu. Dan yang paling sakit, teringat ayahnya yang tewas sia-sia demi keserakahan wanita itu. Perlahan Zalina berdiri. Dia tidak menyambut tangan Damar. Sebaliknya dia menghapus air matanya kasar. Merapikan hijabnya dan menatap lurus ke mata Damar. Aku gak butuh ditolong, Mas. Aku butuh senjata. Damar tersenyum tipis. Kali ini senyum itu terlihat tulus di separuh wajahnya yang utuh. Bagus. Besok kita mulai sandiwara kita. Kamu akan jadi nyonya besar paling bahagia di dunia ini. Buat dia iri sampai mati. Malam itu di ruang kerja yang suram, kesepakatan iblis terbentuk. Bukan antara suami dan istri, tapi antara dua korban yang siap menjadi pemangsa. Pagi itu, matahari menembus jendela kamar Zalina untuk pertama kalinya. Tirai-tirai bludur yang biasanya tertutup rapat, kini dibuka lebar atas perintah Damar. Cahaya masuk, namun tidak membawa kehangatan. Cahaya itu hanyalah sorot lampu panggung untuk pertunjukan sandiwara yang akan segera dimulai. Zalina duduk di depan cermin rias, menatap bayangan wanita asing di sana. Gamis sutra berwarna emerald membalut tubuhnya, dipadukan dengan jilbab satin premium yang berkilau lembut. Di jari manis dan tengahnya melingkar cincin berlian dan rubi yang ukurannya cukup besar untuk membuat mata siapapun sakit melihatnya. Kurang angkuh, suara Damar terdengar dari ambang pintu. Zalina menoleh. Damar masih mengenakan perbannya,
topeng yang belum siap ia lepas untuk dunia luar. Tapi postur tubuhnya lebih santai. Ia memegang sebuah kotak bludur panjang. Jangan senyum seperti menantu yang patuh. Senyum seperti pemilik segalanya yang sedang bosan. Instruksi Damar sambil meletakkan kotak itu di meja rias. Pakai ini. Zalina membuka kotak itu. Sebuah kalung emas putih dengan liontin safir biru tua. Indah, tapi dingin saat menyentuh kulit lehernya. Ia bukan sedang berdandan untuk suami. Ia sedang mengenakan baju zirah perang. Bapak, Mas, yakin ini akan berhasil? Tanya Zalina ragu sambil memasang pengait kalung. Tangannya sedikit gemetar. Ibu tiri saya licik. Dia bisa mencium kebohongan dari jarak 1 kilometer. Mariska memang licik. Tapi dia punya satu kelemahan fatal, gengsi. Jawab Damar tenang. Ia mengarahkan ponsel pintar terbaru, benda pipih seharga motor metik, ke arah Zalina. Keserakahan membuat orang buta, Lina. Beri dia sedikit kilau, dan dia tidak akan melihat perangkap di bawah kakinya. Sesi pemotretan dimulai. Bukan foto prewedding romantis, melainkan dokumentasi kekayaan yang diperhitungkan dengan matematika psikologis. Damar menjadi pengarah gaya yang perfeksionis. Satu foto tangan Zalina yang sedang memegang cangkir porselin Inggris dengan cincin berlian yang tidak sengaja terekspos jelas. Satu foto siluet Zalina berdiri di balkon mansion menatap taman luas dengan caption tentang kedamaian rumah baru. Dan satu video pendek unboxing hadiah bermerek yang sebenarnya kotak kosong atau properti lama milik mendiang Ubu Damar. Zalina mengunggahnya ke story WhatsApp dan Instagram, 2 kanal di mana Mariska dan antek-antek sosialitanya bersemayam. Menunggu reaksi adalah bagian paling menyiksa. 5 menit pertama, sunyi. 10 menit, mulai muncul penonton. Teman-teman lama, tetangga yang dulu mencebir saat debt collector datang, kini mengirim emoji api dan mata berbentuk hati. Lalu, nama itu muncul di daftar penonton story. Mariska_glamour. Jantung Zalina berdegup kencang. Ia menatap selayar ponsel seolah itu bom waktu. Dia sudah melihatnya. Bisik Zalina. Tunggu 5 menit lagi, kata Damar sambil melihat jam tangannya. Dia sedang panas sekarang. Dia sedang menelpon Tante Yola atau teman arisannya untuk validasi. Bertanya apakah perhiasanmu asli atau KW. Benar saja. Tepat 4 menit kemudian, ponsel Zalina bergetar panjang. Nama Ibu Mariska terpampang di layar. Zalina menatap Damar. Damar mengangguk berisyarat untuk mengangkat dan menyalakan loudspeaker. Halo Bu, sapa Zalina, berusaha membuat suaranya terdengar riang namun berjarak. Ya ampun Zalina, anak ibu sayang. Suara Mariska melengking, manis sekali. Seolah dia tidak pernah menjual anak tirinya beberapa hari lalu. Kamu kok baru update status? Ibu khawatir lu dari kemarin. Kamu sehat kan nak? Itu kalung yang kamu pakai di foto baru ya? Zalina melirik Damar. Pria itu tersenyum miring di balik perbannya, menikmati prediksi jitunya. Iya Bu, Mas Damar belikan kemarin. Katanya hadiah kecil buat penyambutan. Zalina kaget juga padahal cuma kalung biasa. Zalina menekankan kata biasa dengan nada bosan yang sudah dilatih. Terdengar helaan nafas terhatan di ujung telepon. Suara iri yang mencoba disembunyikan. Biasa apaannya? Itu safir loh nak. Duh, ibu jadi lega kamu bahagia di sana. Ternyata juragan Damar itu baik ya, gak seseram gosip orang. Oh iya Zalina. Nada suara Mariska berubah, lebih rendah dan mendesak. Minggu depan kan ulang tahun ibu. Kamu tahu kan, ibu lagi pusing banget banyak pengeluaran tak terduga kemarin pas kamu menikah. Malu dong kalau ibu gak rayain, nanti dikira kita bangkrut sama Tante Yola. Umpan dimakan, ikan sudah terkait di kail. Zalina memejamkan mata, menahan rasa muak. Terus ibu mau apa? Ya barangkali suami kamu mau bantu dikit lagi. Hitung-hitung tanda bakti menantu. Gak banyak kok, cuma buat DP catering dan sewa gedung. Nanti ibu ganti deh kalau asuransi cair. Maksudnya kalau bisnis ibu lancar. Kebohongan itu meluncur begitu mulus. Mariska bahkan tidak sadar dia baru saja terpeleset lidah soal asuransi. Damar memberikan isyarat tangan. Tarik ulur. Nanti Zalina termakan Mas Damar ya Bu. Tapi Mas Damar orangnya disiplin soal uang. Dia gak suka kasih tunai cuma-cuma. Loh, kok gitu? Kan dia kaya raya. Suara Mariska meninggi sedikit, tapi cepat-cepat dikontrol lagi. Yaudah, kamu bujuk dong, rayu suami kamu. Kamu kan cantik, pasti dia luluh. Pokoknya ibu tunggu kabar baiknya besok ya.
Awas kalau enggak, ibu bisa sakit mikirin ini. Klik, telepon ditutup. Zalina meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Dadanya naik turun menahan emosi. Rasa jijik merambat di kulitnya. Dia minta uang lagi. Padahal uang 300 juta kemarin pasti belum habis. Desis Zalina. Damar memutar kursi rodanya mendekat. Ia mengambil ponsel Zalina, menatap layar yang nakini gelap. Dia tidak akan pernah puas, Lina. Itu sifat dasar parasit, ujar Damar kendeen. Kita akan kasih dia uang itu, tapi bukan lewat tanganku secara langsung. Maksud mas? Kita buat dia merasa menang dulu. Kita buat dia merasa bisa memeras kita kapan saja. Biarkan dia terbang tinggi dengan uang bantuan itu. Damar mencondongkan tubuh. Suaranya memberat, penuh ancaman tersembunyi. Supaya saat kita potong sayapnya nanti, jatuhnya akan benar-benar mematahkan leher. Matahari di luar semakin terik, tapi di dalam kamar mewah itu, Zalina merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Ia baru saja menyetujui tahap kedua dari rencana balas dendam ini, memberi makan monster agar ia tumbuh cukup besar untuk disembelih. Uang adalah bensin, dan keserakahan Mariska adalah api yang tak pernah padam. Sesuai rencana Damar, transfer dana untuk biaya pesta tidak dikirim langsung dari rekening pribadi Damar. Itu terlalu mudah, terlalu aman. Sebaliknya, Damar mengatur skenario yang jauh lebih menjerat. Sore itu, di ruang tamu rumah lama yang kini kembali dipenuhi barang-barang baru, hasil belanja impulsif Mariska pasca pelunasan hutang pertama, seorang tamu tak diundang datang. Bukan kurir paket, melainkan seorang pria paruh baya berjas rapi dengan senyum ramah yang mencurigakan. Namanya Pak Rudi. Di mansion, Zalina dan Damar memantau lewat kamera tersembunyi yang diam-diam dipasang orang suruhan Damar saat mengantar hadiah lemari baru kemarin. Di layar monitor, terlihat Mariska menyambut Pak Rudi dengan daster sutra barunya. Wajahnya berbinar melihat kartu nama yang disodorkan. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Makmur? Saya nggak butuh pinjaman receh, Pak. Ujar Mariska angkuh mengibaskan tangan. Oh, tentu bukan receh, Bu Mariska. Kami mitra bisnis Juragan Damar. Beliau menginstruksikan kami untuk memberikan fasilitas kredit khusus VVIP Family untuk Ibu. Limit tanpa batas, pencairan instan, tanpa survei ribet. Cukup tanda tangan di sini. Bunga? Kecil sekali untuk ukuran keluarga juragan. Mariska terdiam. Matanya membelalak menatap angka limit yang tertulis di formulir. 1 miliar rupiah. Di ruang kerjanya, Damar tersenyum tipis. Lihat matanya Lina. Dia tidak melihat angka itu sebagai hutang. Dia melihatnya sebagai uang gratis. Zalina menelan ludah, menatap layar dengan perasaan campur aduk. Tapi mas, kalau diambil pinjaman itu, bunganya? Bunganya mencekik, dan jaminannya adalah segala aset yang dia miliki termasuk sertifikat rumah ini yang asli, yang dia simpan mati-matian. Jaminan itu yang aku incar. Pak Rudi itu orangku, koperasi itu legal secara hukum, tapi punya klausul sita yang sangat agresif. Di layar, Mariska tampak ragu sejenak. Tapi Mas Damar tahu kan soal ini? Tentu Bu, ini justru bentuk kasih sayang juragan, agar ibu tidak perlu repot minta-minta uang kecil terus. Mandiri secara finansial, begitu katanya. Kata mandiri dan tidak perlu minta-minta menyentuh ego Mariska. Dia tersenyum lebar, mengambil pena dan tanpa membaca klausul kecil di halaman belakang, menandatangani dokumen itu dengan gaya sok selebriti. Cairkan 500 juta dulu buat DP gedung dan catering premium. Perintah Mariska semangat. Zalina menutup mata. Tok, palu sudah diketuk. Mariska baru saja menggali kuburannya sendiri, lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. 2 hari berlalu. Efek uang kaget itu langsung terasa. Undangan pesta ulang tahun Mariska yang ke-46 mulai menyebar di grup WhatsApp lingkungan dan media sosial. Desain undangannya norak, penuh warna emas dan glitter, dengan judul besar, A Night of Glamour, Celebrating Mariska's Life. Tapi yang membuat Zalina sesak napas bukan desainnya, melainkan teks kecil di bagian bawah undangan. Special guest star, my beloved daughter, Zalina and her husband, the tycoon Mr. Damar.
Dia mencantumkan nama kita sebagai bintang tamu. Zalina melempar ponselnya ke sofa, frustrasi. Dia mau pamer, Mas. Dia mau pamer kalau dia berhasil menjinakkan menantu kaya raya. Damar yang sedang melatih jari-jari tangan kirinya yang kaku dengan bola terapi hanya menanggapi dingin. Biarkan dia pamer. Semakin tinggi panggung yang dia bangun, semakin keras bunyi jatuhnya nanti. Tapi Mas harus matang, dia sudah woro-woro ke semua orang. Kalau Mas gak datang, dia bakal bikin drama. Kalau aku anak durhaka yang melarang suaminya ketemu mertua. Siapa bilang aku tidak akan datang? Zalina menoleh cepat. Mas mau datang? Dengan kondisi Mas. Damar berhenti memainkan bola terapinya. Ia menatap pantulan wajahnya yang diperban di kaca jendela. Selama ini dia bersembunyi. Dia membiarkan rumor tentang wajah iblisnya menjadi teror bagi orang lain. Tapi sekarang, teror itu harus menjadi senjata. Mariska mengundang Mr. Damar sang taikun, bukan Damar si mantan buruh pabrik, kata Damar gumam. Dia harap aku datang pakai masker. Atau mungkin dia berhayal aku sudah operasi plastik jadi artis Korea. Damar memutar kursinya menghadap Zalina. Tatapannya tajam, penuh determinasi yang menakutkan. Aku akan datang, Lina. Dan aku akan memberikan kado yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Zalina merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Pesta itu tidak akan menjadi perayaan ulang tahun. Itu akan menjadi eksekusi publik. Dan Zalina, suka atau tidak, harus berdiri di samping algojonya, tersenyum manis sambil memegang kapak. Malam sebelum pesta, suasana di mansion Damar terasa lebih mencekam dari biasanya. Bukan karena sunyi, tapi karena ketenangan yang tegang, seperti laut yang surut drastis sebelum tsunami menghantam. Di ruang pakaian, Zalina sedang mematut diri di depan cermin. Gaun pestanya sudah siap. Sebuah long dress bludru hitam pekat dengan aksen emas yang elegan tapi suram. Pilihan warna yang disengaja. Mariska meminta semua keluarga memakai warna merah menyala. Warna kemenangan. Tapi Zalina dan Damar sepakat. Mereka akan datang memakai hitam. Warna duka. Zalina, suara Damar terdengar dari balik pintu yang setengah terbuka. Zalina berbalik. Damar sudah mengenakan setelan jas formal warna hitam legam. Potongannya sempurna, menyamarkan bahunya yang sedikit miring akibat cedera lama. Tapi, yang membuat nafas Zalina tercekat adalah wajahnya. Perban itu sudah dilepas, sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Zalina melihat Damar berdiri tegak tanpa masker di bawah lampu terang. Luka bakar itu terekspos jelas. Kulit yang meleleh dan menyatu kaku menciptakan tekstur mengerikan di separuh wajah kirinya. Namun, mata kanannya yang tajam dan rahangnya yang tegas memberikan aura kewibawaan yang aneh. Dia tidak terlihat seperti korban. Dia terlihat seperti jenderal perang yang selamat dari neraka. "Mas," bisik Zalina, tangannya refleks menutup mulut. "Mas benar-benar mau datang seperti ini?" "Kenapa?" Damar melangkah masuk. Suara langkah sepatunya tegas di lantai kayu. "Apa aku terlalu memalukan untuk mendampingimu?" "Bukan itu." Zalina menggeleng cepat. Ia mendekat, memberanikan diri menyentuh lengan jas Damar. Mulut mereka jahat, Mas. Teman-teman ibu, tetangga, mereka akan menatap, mereka akan berbisik. Aku gak mau Mas terluka lagi. Damar menatap tangan Zalina di lengannya. Ada kelembutan yang asing di matanya sejenak sebelum kembali dingin. "Biarkan mereka menatap, biarkan mereka jijik," jawab Damar datar. Rasa jijik mereka adalah bahan bakar untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. "Aku butuh mereka melihat wajah ini, Lina. Aku butuh mereka mengingatnya." Damar berjalan ke arah nakas, mengambil sebuah flash disk kecil berwarna perak. Benda kecil itu digenggamnya erat, seolah berisi kode nuklir. Mariska ingin pamer menantu kaya raya, kan? Dia ingin dunia tahu siapa suami Zalina. Besok, aku akan kabulkan permintaannya. Aku akan memperkenalkan diriku. Dengan sangat-sangat jelas. Ponsel Zalina berdering lagi.
video call dari Mariska. Zalina menghela nafas, mengangkatnya. Wajah Mariska memenuhi layar, sedang memakai masker wajah emas sambil mengatur para pekerja dekorasi di latar belakang. Zalina, jangan lupa ya besok datang jam 7 tepat. Wartawan lokal mau datang loh. Ibu udah sewa fotografer mahal juga. Oh iya, ingetin suamimu. Kalau bisa lukanya ditutupin pakai apa kek? Shawl atau kacamata hitam gede? Biar difoto enggak ngerusak estetika, oke? Darah Zalina mendidih. Mas Damar bukan properti foto, Bu. Aduh, baper amat sih. Ini kan demi nama baik keluarga juga. Udah ya, ibu sibuk. Bye. Sambungan terputus. Zalina menatap layar ponsel yang gelap dengan tangan gemetar karena marah. Dia malu punya menantu seperti Mas Damar, tapi dia mau uangnya. Tepat, sahut Damar tenang. Ia mengambil tongkat naganya, lalu menatap Zalina lewat pantulan cermin. Besok, saat kita masuk ke gedung itu, jangan tundukkan kepalamu, jangan remas jilbabmu. Angkat dagumu. Kamu bukan lagi anak tirinya yang penurut. Kamu adalah istriku. Dan kita akan masuk ke sana bukan sebagai tamu, tapi sebagai badai. Zalina menatap bayangan mereka berdua di cermin. Si cantik dan si buruk rupa. Tapi, dalam cerita ini, bukan cinta yang akan mematahkan kutukan, melainkan dendam yang akan membakar istana palsu sang ratu jahat. Baik, Mas. Ucap Zalina mantap. Sorot matanya menajam. Ayo, kita buat pesta yang gak akan mereka lupakan. Di luar, angin malah menderu kencang, menggoyangkan pepohonan tua di halaman mansion. Alam sepertinya setuju. Besok adalah hari pembalasan. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Gedung serbaguna termewah di kota itu telah disulap menjadi istana emas norak ala Mariska. Karpet merah digelar dari parkiran hingga pelaminan mini tempat Mariska akan duduk bak ratu. Bunga-bunga plastik raksasa berwarna merah dan emas mendominasi setiap sudut, bersaing dengan lampu sorot yang menyilaukan mata. Pukul 18.30, para tamu mulai berdatangan. Rombongan ibu-ibu arisan sosialita dengan tas bermerek yang sebagian besar KW Super turun dari taksi online, berbisik-bisik sambil membenarkan letak sanggul. Tetangga-tetangga julid yang dulu mencibir saat rumah Zalina didatangi debt collector, kini hadir paling depan. Penasaran, ingin melihat wujud asli juragan monster yang telah melunasi semua hutang itu. Di belakang panggung, di ruang rias VIP, Mariska sedang panik. Mana catering VIP-nya? Kok cuma ada kerupuk sama es buah? Teriaknya pada I.O. yang malang. Maaf Bu, pihak catering menahan pengiriman makanan utama. Katanya pelunasan termin kedua belum masuk. Jawab si I.O. gemetar. Apa? Kan saya sudah transfer dari uang koperasi kemarin. Mariska mengecek saldo rekeningnya di ponsel. Saldo Rp550.000. Wajah Mariska memucat. Kemana perginya uang 500 miliar itu? Lalu ia teringat. Tas Hermes Limited Edition yang ia beli kemarin. DP mobil baru. Dan, ia baru saja melunasi hutang judi online pacar rahasianya. Brengsek. Umpat Mariska pelan. Ia menarik napas, memasang topeng senyum palsunya lagi. Tenang, Zalina dan suaminya sebentar lagi datang. Suaminya pasti bawa uang tunai. Atau kita gadakan lagi sertifikat rumah itu ke Pak Rudi sekarang juga. Mariska menelpon Pak Rudi dengan tangan gemetar. Halo Pak Rudi, bisa tambah limit cair malam ini? Jaminannya apa saja? Sertifikat tanah, BPKB mobil, nyawa saya kalau perlu. Di seberang sana, Pak Rudi yang sebenarnya sedang duduk santai di mobil van hitam di parkiran gedung bersama tim Damar tersenyum lebar. Bisa diatur Bu, tapi bunganya jadi 20% per bulan ya. Dan kalau telat sehari, aset langsung kami segel. Iya, cepat transfer, teriak Mariska putus asa. Sementara itu di dalam limusin hitam yang meluncur membelah kemacetan kota, suasana hening. Zalina duduk di samping Damar. Tangannya dingin,
Ia memandang keluar jendela melihat lampu-lampu kota yang buram karena gerimis. "Mas," panggil Zalina pelan. "Sertifikat yang mau digadaikan ibu itu sertifikat rumah peninggalan ayah kan? Satu-satunya yang asli. Sisanya sudah dia jual diam-diam tahun lalu." Zalina memejamkan mata. Rasa sakit itu kembali menusuk. Rumah tempat ia tumbuh, tempat kenangan terakhir bersama ayah, kini dijadikan taruhan judi oleh wanita yang seharusnya melindunginya. "Jangan sedih dulu," suara Damar melembut. Ia mengelurkan tangan kirinya yang bersarung kulit, meletakkannya di atas tangan Zalina yang terkepal. "Sertifikat itu aman, koperasi itu milikku. Secara teknis, rumah itu sudah kembali jadi milikmu sejak ia tanda tangan akad kredit pertama." Zalina menoleh, menatap Damar tak percaya. "Mas membalinya?" "Aku menebusnya, atas nama Zalina Putri." Air mata Zalina menetes, bukan air mata sedih, tapi haru dan lega yang luar biasa. Ia menatap pria di sampingnya, pria dengan wajah hancur yang selama ini ditakuti orang, dan untuk pertama kalinya ia tidak melihat monster. Ia melihat pelindung. "Terima kasih, Mas," bisik Zalina tulus. Damar menarik tangannya kembali. Canggung. Ia kembali memasang wajah datarnya. "Simpan terima kasihmu, kita sudah sampai." Limusin berhenti tepat di depan lobi gedung. Valet berlari membukakan pintu. Flash kamera wartawan bayaran langsung menyambar-nyambar buta. Zalina menarik napas panjang. Ia merapikan gaun hitamnya, mengangkat dagu seperti yang diajarkan Damar. "Siap?" tanya Damar. "Siap," jawab Zalina mantap. Pintu terbuka. Kaki Zalina menapak karpet marah. Dan detik berikutnya, Damar turun, tanpa masker, tanpa kacamata hitam. Wajahnya yang hancur terpapar jelas di bawah lampu sorot halogen 1000 watt. Detik kemudian, dunia seolah berhenti berputar. Suara jepretan kamera terhenti sesaat. Bisik-bisik para tamu di lobi mati seketika. Hening yang mencekam. Lalu, Damar senyum. Senyum miring yang mengerikan di wajah kirinya, tapi penuh percaya diri di wajah kanannya. Ia mengelurkan lengan pada Zalina. Zalina mengaitkan lengannya dengan bangga. Mereka berjalan masuk, menembus tatapan horor dan jijik orang-orang, menuju panggung utama di mana Mariska sedang menunggu dengan senyum yang perlahan berubah menjadi ekspresi teror murni. Badai sudah tiba. Langkah kaki Damar dan Zalina terdengar seperti ketukan palu hakim di lantai marmer gedung. Tap, tap, tuk. Bunyi tongkat naga Damar menjadi metronom bagi jantung setiap tamu yang hadir. Mereka membelah kerumunan. Orang-orang menyibak jalan bukan karena hormat, tapi karena ngeri. Para sosialita menutup mulut dengan kipas tangan mereka. Mata melosot menatap wajah Damar yang terekspos telanjang tanpa topeng. Seorang anak kecil di barisan depan menangis ketakutan dan langsung diseret ibunya menjauh. Di atas panggung pelaminan mini, Mariska berdiri kaku. Mik di tangannya merosot. Wajahnya yang tadi full makeup kini tampak retak oleh kepanikan. Ini bukan skenario yang ia bayangkan. Ia membayangkan menantu yang misterius dan elegan, bukan monster yang membuat tamunya lari. "Mas, mereka semua melihat kita," bisik Zalina, cengkeramannya di lengan Damar menguat. "Bagus," jawab Damar tenang. Matanya lurus menatap Mariska. "Jangan lepaskan tatapanmu dari dia. Biar dia yang menunduk lebih dulu." Mereka sampai di depan panggung. Mariska dengan sisa-sisa keberanian palsunya turun menyambut. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar hebat. "Zalina, juragan?" sapa Mariska, suaranya serak. Matanya bergerak liar, menghindari menatap sisi kiri wajah Damar. Kenapa nggak pakai yang ibu bilang?" "Kenapa, Bu?" tanya Damar lantang. Suaranya yang berat menggema di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu tanpa perlu mikrofon. "Ibu malu punya menantu seperti saya? Bukankah ibu yang memohon-mohon saya melunasi hutang ibu?" Bisik-bisik tamu meledak seketika bagai lebah yang sarangnya diganggu. "Hah?
Jadi Bu Mariska ngemis-ngemis. Kirain orang kaya beneran, taunya jual anak buat bayar hutang. Ih, tega banget ya. Wajah Mariska merah padam. Ia menyadari narasi ibu sukses yang menjodohkan anak sedang runtuh. Ia harus mengambil kendali. Juragan bisa aja bercandanya. Mariska tertawa sumbang lalu buru-buru menarik tangan Zalina. Ayo Zalina, kita naik ke panggung. Kita potong kue. Oh iya Juragan, itu catering VIP kok belum keluar ya? Katanya mau kasih kejutan. Damar tersenyum tipis. Kejutan sudah siap Bu, silahkan naik. Mariska, Zalina dan Damar berdiri di panggung. 3 aktor dalam satu bingkai tragis. Mariska di tengah mencoba terlihat bahagia, Zalina di kiri dingin dan kaku, Damar di kanan mendominasi dengan aura gelapnya. Hadirin sekalian, seru Mariska lewat mic berusaha mengalihkan perhatian. Malam ini bukan cuma ulang tahun saya, tapi juga syukuran atas kesuksesan bisnis baru saya dan pernikahan putri tercinta. Mari kita saksikan video perjalanan hidup saya yang penuh perjuangan. Lampu utama padam, semua mata tertuju ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Musik instrumental yang sedih dan inspiratif mulai mengalun. Foto-foto masa muda Mariska muncul. Mariska liburan ke Paris, editan. Mariska di depan mobil mewah, milik teman. Mariska menangis di makam suami, acting. Zalina menahan nafas. Ia melirik Damar. Pria itu berdiri tenang. Tangan kirinya merojok saku jas memegang sebuah remote kecil. Sekarang, bisik Damar. Klik. Layar proyektor berkedip hitam sedetik. Musik instrumental berhenti mendadak dengan suara scratch kasar. Gambar di layar berubah. Bukan lagi foto Mariska, melainkan rekaman CCTV buram berwarna hitam putih. Lorong gudang pabrik tekstil. Tanggal 5 tahun yang lalu. Orang-orang mulai bingung. Loh, kok gelap? Film apa ini? Di layar, sesosok wanita berjalan mengendap-endap. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Wajahnya terekam jelas oleh kamera yang posisinya tersembunyi di atas rak barang. Itu Mariska, 5 tahun lebih muda, tapi tak salah lagi, itu dia. Ia menyiramkan cairan dari jerigen, mengeluarkan korek api, dan wus, api menyambar. Satu gedung menahan nafas, hening total, lebih sunyi daripada kuburan. Di atas panggung, Mariska mundur selangkah. Wajahnya putih seperti kertas. Ia menoleh ke layar, lalu ke Damar, lalu ke Zalina. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara seperti ikan kehabisan air. Apa ini? Apa ini? Desisnya. Layar berganti lagi. Kali ini bukan video, tapi sebuah dokumen PDF yang diperbesar. Surat klaim asuransi kebakaran. Penerima manfaat Mariska Anggraini, nilai 5 miliar rupiah. Lalu berganti lagi, rekaman suara telepon. Suara cempreng Mariska terdengar jelas lewat sound system gedung yang menggelegar. Bakar aja gudang B yang lama. Suamiku lagi cek stok di sana kan? Bagus, biar sekalian kecelakaan. Aku udah muak hidup pas-pasan sama dia. Asuransinya cair, kita bebas mas. Suara itu suara percakapan dengan selingkuhannya dulu. Matikan, matikan, jerit Mariska histeris. Ia berlari ke arah operator sound system, melempar mic-nya ke sembarang arah. Ini fitnah, ini rekayasa AI, jangan percaya. Tapi tidak ada yang bergerak. Para tamu terpaku, kengerian terpancar di wajah mereka. Zalina melangkah maju, mengambil mic yang terjatuh. Ia berdiri di tengah panggung, di bawah sorot lampu yang kini terasa menghakimi. Itu bukan AI, Bu. Suara Zalina bergetar tapi lantang. Itu suara asli ibu yang direkam oleh selingkuhan ibu sendiri yang kemudian memeras ibu bertahun-tahun sampai ibu bangkrut dan menjual saya. Mariska berbalik, matanya melotot gila. Ia menerjang ke arah Zalina, tangannya terangkat hendak menampar. Anak durhaka, dasar tidak tahu diuntung. Hap, sebuah tangan bersarung kulit hitam menangkap pergelangan tangan Mariska di udara.
Cengkramannya kuat, mematikan. Damar berdiri di antara mereka. Matanya yang hitam menatap langsung ke dalam jiwa Mariska yang busuk. "Jangan sentuh istri saya," geram Damar rendah, tapi cukup keras untuk didengar barisan depan. Mariska menatap wajah hancur Damar dari dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia mengenali mata itu. "Kau," bisik Mariska gemetar. "Kau, manajer itu, Damar." "Selamat ulang tahun, Mariska," ucap Damar dingin, lalu menghempaskan tangan wanita itu hingga ia terjatuh ke lantai panggung. Dari pintu utama, sirena polisi meraung-raung mendekat. Pesta masker telah usai. Wajah asli sang ratu telah terbongkar, busuk dan menjijikkan. Sirine polisi bukan satu-satunya suara yang memekakkan telinga malam itu. Teriakan histeris Mariska bersaing dengan riuh rendah cemoohan para tamu. Gedung pesta yang semula diagungkan sebagai simbol kejayaan, kini berubah menjadi arena pengadilan jalanan. 2 petugas berseragam coklat naik ke atas panggung. Borgol besi berkilau di bawah sorot lampu sorot yang kejam. "Saudari Mariska Anggraini, Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana, pembakaran properti, dan penipuan asuransi," ucap salah satu polisi dengan nada datar yang formal. "Bohong, ini semua bohong." Mariska meronta saat tangannya ditarik ke belakang. Ia menendang-nendang udara, gaun merah mahalnya tersingkap tidak elegan, mempermalukan dirinya sendiri hingga titik nadir. "Ini konspirasi. Zalina, tolong ibu. Bilang sama mereka ini semua prank. Ini kejutan ulang tahun kan? Iya kan?" Zalina hanya berdiri mematung, menatap wanita yang selama 10 tahun terakhir menjadi ibu tirinya. Dulu, Zalina akan gemetar ketakutan mendengar bentakan Mariska. Tapi malam ini, melihat Mariska diseret seperti pencuri ayam, Zalina tidak merasakan ketakutan. Ia juga tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Yang ada hanya rasa hampa yang dingin. "Sudah selesai, Bu," ucap Zalina pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keributan. "Kejutan ibu sudah selesai." "Dasar anak sialan, aku yang besarkan kamu, aku yang kasih kamu makan," teriak Mariska saat diseret menuruni tangga panggung. Tamu-tamu yang dulu memuji Mariska kini meludah ke arahnya. Tante Yola, teman arisannya yang paling setia, bahkan merekam kejadian itu dengan live Instagram, mengomentari dengan nada julid yang sadis. "Aduh, kasihan ya Jang Mariska. Ternyata psycho. Pantesan kayak mendadak abis suaminya meninggal. Ngeri banget ih." Damar melangkah mendekati Zalina yang masih terpaku menatap punggung Mariska yang menghilang di balik pintu keluar dikawal polisi. Ia menyentuh bahu Zalina pelan. "Jangan dilihat lagi. Dia sudah jadi masa lalu." Zalina menoleh, menatap wajah Damar. Di tengah kekacauan itu, wajah hancur suaminya adalah satu-satunya hal yang terlihat nyata dan jujur. "Mas, Ayah, apa Ayah lihat ini?" "Dia lihat, Lina," jawab Damar tegas. Dan dia akhirnya bisa istirahat tenang. Tiba-tiba seorang pria paruh baya, Pak Rudi, naik ke panggung membawa mikrofon. "Mohon perhatian sebentar." Suaranya menggelegar menenangkan kerumunan yang masih keos. "Perkenalkan, saya kuasa hukum dari Bapak Damar dan Ibu Zalina. Sehubungan dengan ditahannya Ibu Mariska, maka seluruh aset yang dijaminkan ke koperasi kami, termasuk rumah di Jalan Anggrek nomor 5, resmi disita." Gumam kaget terdengar lagi. "Namun," lanjut Pak Rudi sambil tersenyum ke arah Zalina, "sesuai instruksi klien kami, rumah tersebut telah ditebus lunas dan sertifikatnya akan langsung dibalik nama atas nama ahli waris sah tunggal, yaitu Ibu Zalina Putri." Tepuk tangan ragu-ragu mulai terdengar, lalu semakin kencang. Orang-orang yang tadi menghina Damar dan Zalina, kini bertepuk tangan memuji, mencoba menjilat kembali ludah mereka. Zalina tidak peduli pada tepuk tangan itu. Ia hanya merasakan beban ribuan ton terangkat. Dari bundaknya. Rumah ayah selamat, keadilan ditegakkan. Monster itu sudah dikerangkeng.
Tapi saat ia menatap Damar untuk mengucapkan terima kasih, ia melihat sesuatu yang aneh di mata pria itu. Damar tidak tampak bahagia. Ia tampak lelah, sangat lelah. Seperti prajurit yang menyadari perangnya sudah usai dan kini tidak tahu harus berbuat apa dengan sisa hidupnya. "Ayo pulang," ajak Damar parau. "Aku benci keramaian." Mereka berjalan keluar gedung, kali ini lewat pintu samping untuk menghindari wartawan. Di dalam mobil yang hening, Damar melihat Zalina melepas sarung tangan kulitnya, memijat pelipisnya yang berkedut di antara jaringan parut. "Mas sakit?" tanya Zalina khawatir. "Tidak," jawab Damar singkat. Ia menatap keluar jendela ke jalanan kota yang basah. "Cuma kosong. 10 tahun aku hidup cuma buat momen ini. Sekarang sudah terjadi. Terus apa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Zalina juga merasakannya. Misi mereka selesai. Ikatan bisnis mereka sudah tuntas. Lalu bagaimana dengan pernikahan mereka? "Kita bicarakan di rumah ya, Mas?" ucap Zalina lembut, memberanikan diri menggenggam tangan Damar yang kasar dan penuh bekas luka. Damar tersentak sedikit, tapi kali ini ia tidak menarik tangannya. Ia membiarkan tangan halus Zalina menggenggam jari-jarinya yang cacat. Sebuah kehangatan kecil di malam yang dingin dan penuh badai. Matahari terbit di ufuk timur Jakarta, tapi cahayanya tampak enggan menembus kabut sisa hujan semalam. Di dalam mansion yang biasanya terasa seperti benteng pertahanan itu, kini hening. Bukan hening yang mencekam seperti hari pertama Zalina datang, melainkan hening yang hampa. Seperti panggung teater setelah tirai diturunkan dan penonton pulang. Zalina terbangun di kamar mewahnya. Tidak ada lagi gedoran debt collector. Tidak ada lagi dering telepon teror dari Mariska. Ponselnya sepi. Berita penangkapan ibu tirinya sudah menjadi headline basi yang mulai tertutup berita selebriti lain. Ia berjalan keluar kamar. Langkah kakinya membawa tubuhnya secara otomatis ke ruang kerja Damar. Pintu ruangan itu terbuka lebar. Di sana Damar duduk membelakangi jendela. Ia tidak memakai perbannya. Ia juga tidak memakai kemeja kerjanya yang kaku. Hanya kaos polos hitam yang memperlihatkan lengan kirinya yang penuh jaringan parut luka bakar. Ia sedang menatap map berwarna biru di atas meja mahoni besarnya. "Kamu sudah bangun?" sapa Damar tanpa menoleh. Suaranya terdengar berat, serak oleh kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. "Mas nggak tidur?" tanya Zalina melangkah masuk perlahan. Damar menggeleng. Ia mendorong map biru itu ke tepi meja. Ke arah Zalina berdiri. "Duduklah Lina, ada yang harus kita selesaikan." Zalina duduk. Jantungnya berdegup tidak nyaman. Ia melirik map itu. Tidak ada judul di sampulnya, tapi instingnya tahu apa isinya. "Misi kita sudah selesai," ujar Damar akhirnya menatap mata Zalina. Sisi wajah kirinya yang hancur terkena bias cahaya pagi terlihat mentah dan jujur. "Mariska sudah dipenjara. Rumah ayahmu sudah kembali atas namamu. Hutang-hutangmu lunas." Damar mengetuk map itu dengan jari telunjuknya. "Di dalam situ ada surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani. Kamu tinggal bawa ke pengadilan agama. Pengacara saya, Pak Rudi, akan mengurus semuanya. Kamu akan keluar dari sini sebagai janda kaya, bersih, dan bebas." Kata bebas menggantung di udara. Seharusnya itu kata yang mengaregiakan. Seharusnya Zalina melompat girang. Tapi yang ia rasakan justru rasa nyeri yang aneh di dada. "Mas mengusirku?" tanya Zalina pelan. "Aku membebaskanmu, Lina." Koreksi Damar tajam. Nada suaranya sedikit meninggi. "Lihat aku, lihat wajah ini. Kamu pikir wanita waras mana yang mau menghabiskan sisa hidupnya bangun tidur di samping monster sepertiku? Kemarin kita bersandiwara demi dendam. Sekarang dendam itu sudah tuntas. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi." Damar memalingkan wajahnya ke jendela, menyembunyikan sisi rusaknya dari pandangan Zalina. Gestur penolakan diri yang begitu kuat. Pria ini bisa menghancurkan musuhnya dengan satu jentikan jari. Tapi ia hancur oleh rasa minder di hadapan istrinya sendiri. Zalina menatap map biru itu. Lalu menatap punggung Damar yang lebar namun rapuh. Ia teringat malam-malam sepi di rumah ini.
Damar yang diam-diam menyuruh pelayan memasak makanan kesukaan Zelina. Damar yang menjaga jarak demi kenyamanan Zelina. Dan tatapan mata itu. Tatapan mata yang sama dengan pemuda 5 tahun lalu yang melompat ke dalam api untuk menyelamatkan ayahnya. Zelina mengelurkan tangan. Bukan untuk mengambil map itu, tapi untuk menutupnya. Plap. Suara map tertutup terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Damar teroleh cepat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak mau pulang, Mas. Jawab Zelina wujaba tapi matanya menatap lurus. Berani. Jangan bodoh. Rumahmu sudah kembali. Kamu bisa hidup normal. Mencari suami yang utuh. Rumah itu kosong, Mas. Cuma bangunan. Potong Zelina. Ia bangkit berdiri, berjalan memutari meja hingga berdiri tepat di samping kursi roda Damar. Tangannya terangkat, ragu sejenak lalu dengan lembut menyentuh pipi kiri Damar. Kulit di sana terasa kasar, kaku dan dingin. Damar tersentuh mundur. Refleks ingin menghindar tapi Zelina menahannya. Dulu aku pikir wajah ini menakutkan. Bisik Zelina, jarinya menelusuri garis luka dari pelipis hingga rahang Damar. Nafas Damar terhatan. Matanya yang tajam kini berkaca-kaca. Pertahanannya runtuh perlahan. Lina, aku orang cacat. Orang-orang akan terus berbisik kalau melihatku bersamaku. Biarkan mereka berbisik. Zelina tersenyum tipis. Air mata menetes di pipinya. Toh, kita sudah biasa jadi topik gosip satu negara, kan? Apa bedanya dengan tetangga komplek? Damar terdiam lama. Ia menatap wanita muda di hadapannya. Wanita yang ia beli sebagai alat balas dendam, yang seharusnya ia lepaskan. Tapi kini justru menjadi satu-satunya alasan jantungnya berdetak selain untuk kebencian. Perlahan, tangan Damar yang gemetar terangkat menggenggam tangan Zelina yang ada di pipinya. Ia memejamkan mata, menyandarkan wajahnya ke telapak tangan istrinya itu. Sebuah penyerahan diri yang total. Aku bukan pria yang mudah dicintai, Lina. Bisik Damar parau. Aku juga bukan wanita yang mudah percaya lagi, Mas. Balas Zelina lembut. Kita sama-sama rusak. Mungkin kita bisa saling memperbaiki. Matahari akhirnya benar-benar terbit, menerobos masuk dari jendela menyinari mereka berdua. Tidak ada kembang api, tidak ada musik romantis. Hanya dua manusia dengan luka masa lalu yang memutuskan untuk duduk bersampingan, mencoba menyeduh teh pahit kehidupan bersama-sama. Di luar sana mungkin dunia masih kejam, tapi di dalam ruangan ini, di balik dinding mansion yang kokoh, rasa takut itu perlahan memudar, digantikan dengan fajar baru yang hangat. Selesai. Sekarang tulis pendapatmu di komentar. Apakah seorang anak wajib melunasi hutang orang tua yang digunakan untuk gaya hidup foya-foya? Kami senang membaca bagaimana pendapatmu tentang cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.